tanjakan juga udah agak lumayan. Nah ini kayaknya nggak kuat nih. Nah ini uts. Ini naiknya udah berat sekali nih teman-teman nih. Si bantu kaki. Ups. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 6.59. Ini posisi saya masih di Kota Tegal. Tepatnya ini saya nginap di penginapan City Inggil Guest House ya. Dan pagi ini setelah kita udah istirahat, badan udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya mau ajak teman-teman kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi di penginapan ini saya pesen yang superior room ya. Kita ke bagian kasur yang queen size kayaknya ya. Ini 160 x 200. Kemudian kita ada bantal 2, dapat cooling 1 sama bed covernya juga ya. Geser ke depan tempat tidur. Di sini udah ada etalasenya teman-teman ya, ada meja kursi, kemudian ada cermin besar juga ya, ada TV dan set-top box-nya. Dan di sini juga kita udah disediakan air minum kemasan ya, 2 botol merek Tirsa ini ya. Di samping kirinya persis ada gantungan baju ya, kita dapat handuk 2 teman-teman, dan ini untuk amenities-nya. Ada wastafel di sini, dan di samping kirinya persis langsung kamar mandi sudah lengkap sama hot shower. Jadi kita habis riding jauh capek-capek masuk penginapan mandi air panas tuh rasanya capek-capeknya langsung hilang ya teman-teman. Di penginapan ini saya dapat di harga 135.000 per malam, pesan via aplikasi Traveloka teman-teman. Oh ya, satu lagi asiknya di penginapan ini ya, kita bisa parkir langsung di depan kamarnya ya. Jadi itu sangat membantu sekali teman-teman buat kita yang lagi road trip ya, parkir depan langsung pindah-pindah barang tuh dekat banget. Depan kamar ya teman-teman, bukan depan hotel. Jadi benar-benar persis selangkah langsung kendaraan kita. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman room tour kita kali ini. Tinggal kita beres-beres, langsung kita jalan. Oke, barang-barang udah diikat, kita langsung jalan aja. Kunci hotel buat check out, ini sekalian stok airnya juga ya, kita tutup. Nah ini teman-teman bisa lihat, jadi di depan kamar persis ini kita di kamar nomor 18 ini langsung motor kita. Dan kalau teman-teman misalnya bawa mobil, nah ini kita bisa parkir juga nih di depan persis kayak mobil di depan ini ya, atau yang apa CR-V sama Grand Max, Grand Max sih apa namanya, Sigra ya, Sigra tuh bisa langsung depan kamar. Oke, kita siap-siap langsung jalan. Kita cas HP dulu. Nah, belum kontak. Udah kontak. Ya, langsung jalan. Let's go. Kita jalan. Jadi penginapan ini nih dia bentuknya bungalow gitu ya, dan lumayan jauh juga teman-teman dari dia punya resepsionis sampai masuk kamar. Makanya untuk check-innya ya, pas kita nyampe itu diantar ke kamarnya, masnya naik sepeda. Kita naik motor, masnya nemenin kita pakai sepeda. Nah ini sepedanya masnya nih. Oke, kita check out dulu. Pagi mas, mau check out kamar 18. Iya, KTP betul. Makasih mas. Deposit KTP, langsung kita jalan. Terima kasih City Inggil Guest House, udah boleh nginep. Mantap sekali, bersih ya. Ini kita mana nih? Bentar, kiri dulu ya. Oke. Penginapannya bersih, bagus, AC-nya dingin ya. Kita nginep malam nyaman di penginapannya. Oke. Kita langsung jalan. Pagi ini bro, kita punya cuaca ya, walaupun sedikit berawan ya, tapi tetap masih cerah lah, matahari masih kelihatan. Kalau hujan gede, sampai peteng ya, pagi-pagi juga. Tadi pagi saya udah sarapan teman-teman, nasi kuning, beli di dekat sini ada pasar. Saya ke pasar, biasanya kan kalau di pasar tuh banyak sarapan tuh. Nah lihat-lihat, wah ada nasi kuning nih. Udah langsung kita nasi kuning aja pakai telur double ya, sama tahu isi 20.000 ya, di pasar dekat situ. Udah kenyang, siap ready ya. Si Ultop ini juga bensin penuh, kita siap gas melanjutkan perjalanan kita menuju ke Bali. Udah
Excited sekali ya. Terakhir kita ke Bali itu, wah udah lama kayaknya, ada kali setahun lalu kayaknya ya. Kita gas lagi ke Bali nih untuk kali ini bareng sama teman adventure kita yang baru, si Ultap. Wah kalau gitu kita mampir dulu ini ya. Pakai sarung tangan dulu biar nggak belang bro. Waduh ini tangan saya udah belang nih. Karena antara jaket sama sarung tangan nih kan ada space nih gini ya kan. Kalau kita riding gini kan jaket agak sedikit ketarik gitu, makanya gosong deh, apa kira-kira segini lah di tangan, sama di kiri juga. Nggak apa-apa lah, yang penting kita gaspol terus bro. Oke mampir dulu nih sini. Iya sini aja nih aman. Nah yoi. Loh, ini jalannya bener nggak nih kita naik flyover? Jangan sampai motornya jauh lagi, tapi nggak bisa ke kiri juga. Ya udahlah, gaspol. Salah-salah dikit paling ya agak muter aja sih. Masih pagi juga, jadi nggak masalah. Kalau udah malam tuh, wah kalau kita muter-muter repot ya bro ya. Ini jalan kayaknya baru juga nih. Bisa dilihat dia punya marka-marka jalan masih komplit semua, betonnya juga baru. Kayaknya flyovernya baru itu ya. Mungkin teman-teman yang di Tegal tahu ya untuk apa ini flyovernya baru apa memang sudah ada. Soalnya berapa kali lewat di kota Tegal nggak lewat di situ sih kita langsung masuk kota biasanya ya. Oke kita jalan, ini posisi kita udah di Jalan Yosudarso, kayaknya dekat sama pelabuhan ini. Pelabuhan perikanan di Tegal ya. Nah ini kita lewat di Lapas Tegal. Seperti inilah teman-teman suasana pagi hari di Pantura ya. Ini posisi baru keluar dari kota Tegal. Di depan kita ada SPBU Muri ya. Di sebelah kiri ini SPBU Muri ini apa fasilitasnya komplit sekali teman-teman. Saya pernah istirahat di sini kayaknya sekali apa dua kali gitu. Dia ada apa namanya arealnya luas, kemudian ada disewakan juga kayak buat tidur gitu ya. Kita bisa apa sewa bed gitu, mungkin buat tidur 3 jam 4 jam gitu bisa di situ. Nggak tahu masih apa enggak teman-teman. Saya terakhir istirahat di SPBU Muri itu udah lama banget, kayaknya awal-awal SPBU itu jadi ya, mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya, 2016 kayaknya. Udah lama banget. Setelah itu ada sekali lagi, terus apa biasanya kan kita udah nginap di Tegal. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Mungkin teman-teman yang di Tegal yang tahu boleh info-info ya, komen-komen biar kita juga tahu nih untuk SPBU Muri apa mungkin juga udah nambah fasilitas lain ya. Boleh sharing-sharing ya teman-teman. Untuk pagi ini cukup ramai juga ya, ini pada berangkat kerja. Ini kayaknya didominasi warga lokal Tegal ini ya, Tegal ataupun kota selanjutnya Pemalang ya, Pemalang Pekalongan ini. Mungkin yang commuting tiap hari PP ke arah Tegal ya kan. Nah ini pagi-pagi melintas cukup ramai nih, ditambah kita kontraflow. Sebelah kanan ada perbaikan jembatan, makanya jadi tambah rame ini ya di daerah sini nih. Jalan Raya Pada Harja ya, kilometer 5 Tegal. Ini di jalur kita juga gede-gede. Dari kemarin ya, khususnya yang ngangkut motor teman-teman ya. Motor kayaknya lagi laku-lakunya Honda, Yamaha tuh mendominasi ya. Kemarin saya lihat Lexi, NMAX. Terus kalau Honda tuh Vario, Scoopy ya, Beat terutama, laku keras. Karena kita mengarah menuju ke timur, jadinya untuk matahari persis di depan kita ini ya. Padahal ini baru jam 7.43 tapi matahari udah tinggi banget ya. Mentereng bro. Segar ini panas gini ya, kita juga jadi lebih pede untuk gaspol. Tapi walaupun cerah gini teman-teman, bisa saya bilang ini untuk kumpulan awan cukup banyak juga ya. Ini di depan kita ini mendominasi semuanya, kiri sampai ke kanan semua penuh ya. Apalagi di depan sana putih semua bro. Semoga nggak
hujan lah untuk hari ini ya, tetap seperti ini. Untuk si Ultop kilometernya sekarang masuk di 1000 km pertama ya, tepatnya di 1197 ya, bentar lagi 1200 ini. Nggak tahu nanti sampai pulang berapa teman-teman, apa 3000 kali, apa 4000 nanti baru kita lihat lah ya, belum tahu nanti muter-muter kemana ya, mungkin bisa jadi tambah banyak lagi ya. Ini pas pulang nanti langsung ganti oli kedua. Untuk si Ultop ini masih ada gratis oli teman-teman ya, jadi kita pakai gratis olinya terus. Untuk unit gear Ultima ini kita dapat gratis oli 12 kali teman-teman ya, jadi 12 kali itu dalam periode waktu 3 tahun. Kembali lagi untuk ganti oli gratis biasanya kan ada SNK ya, syarat dan ketentuan. Biasa untuk kilometer sekian, kurun waktunya sekian gitu. Jadi mana yang tercapai lebih dahulu, nah itu kita langsung bisa ganti gitu ya. Kalau kelebihan, terutama di waktu ya. Jadi kalau kelebihan waktu biasanya untuk free olinya itu hangus gitu. Jadi kita mesti pakai lagi. Apa bisa pakai tapi pakai yang berikut. Sayang sekali kan. Nanti pas pulang ini kayaknya bisa langsung pakai untuk ganti oli yang kedua. Lumayan teman-teman ya, 12 kali ganti oli free ya. Hitung-hitung kalau satu botol itu berapa, 50.000 atau 60.000 gitu ya. Kalau kali 12 aja udah ketahuan kan. Lumayan kita bisa apa, pengiritan ya, atau efisiensi budget kita untuk perawatan motor ini. Selain oli mesin ya, kita juga dapat oli gear, tapi oli gear nggak setiap kali ya, mungkin sekitar 3 kali, kayaknya 3 kali ganti oli dapat sekali. Terus kemudian selain oli gear juga kita dapat busi ya, sama filter udara. Nah itu kita udah termasuk juga tuh, mungkin busi itu beberapa kali, mungkin 3-4 kali. Mungkin saya ada bukunya teman-teman, nanti coba saya lihat ya. Yang jelas kalau oli itu 12 kali, jadi setiap kali servis itu dapat oli terus gitu. Yang lain-lainnya tuh selang-seling, ada yang busi, ada yang filter udara ya. Jadi lumayan sekali teman-teman. Kalau dihitung-hitung ya lumayan juga nih. Ya, dapat gratis oli, busi, filter udara, sama oli gardan gitu. Ini saya sharing pengalaman aja teman-teman ya, dari sudut pandang saya sebagai user ya. Ini motor saya beli sendiri teman-teman, bukan endorse atau sponsor ya. Jadi kita cuman sharing-sharing aja untuk pengalaman saya menggunakan sepeda motor ini, baik menggunakan harian maupun juga kita pakai untuk touring ini ya. Untuk plus minusnya nanti akan saya ceritain semua ke teman-teman. Ini baru touring masuk hari kedua ya, jadi belum banyak yang bisa saya sharing. Sementara untuk yang udah kerasa itu shocknya memang agak mantul-mantul ya. Untuk karakteristik originalnya dari Yamaha Gear Ultima ini. Kalau Bisri untuk jalanan beton-beton gini dia lebih anteng dia ya, lebih stabil gitu. Padahal udah motor umur 10 tahun ya. Memang untuk shocknya saya baru servis sih teman-teman, ganti batang-batangnya. Jadi kalau hitungan shock itu sama-sama baru lah ya, sama-sama baru. Ini baru, yang Bisri juga depan belakang baru, tapi Bisri sedikit lebih empuk untuk karakteristik originalnya. Soalnya untuk settingan olinya juga saya pakai settingan oli yang standar ya, kan ada di buku manual tuh. Kita pakai yang ukuran normalnya, jadi untuk dia punya travel show breakernya itu juga sama seperti originalnya gitu, nggak diempukin ataupun dikerasin gitu. Kita pakai yang ukuran standar aja. Ada kirim-kirim motor lagi nih bro, PCX. Kalau nggak salah baru launching lagi EDV ya, EDV yang 160, mantap. Oh tapi ini PCX semua nih ya, dan warnanya putih semua, kayaknya favorit ini ya, putih ya kan. Nggak ada warna lain. Tuh sebelah kanan, oh sebelah kanan motor listrik. Yang paling favorit itu yang warna merah, yang Roadsing, yang kalau nggak salah yang dia punya speedometernya itu bisa lihat map gitu. Terus mungkin
saya nggak tahu, mungkin bisa lihat SMS juga kali ya, SMS apa chatting. Mungkin teman-teman yang punya Rodsing boleh sharing-sharing ya. Memang udah banyak juga yang review, tapi kalau kita dapat cerita experience langsung dari user tuh kan lebih mantep gitu ya. Jadi boleh teman-teman sharing penggunaan untuk PCX Rodsing itu fiturnya ada apa aja sih, terus di penggunaan sehari-hari itu gimana, sangat membantu kah ya kan, atau memang kepake banget. Nah boleh, ataupun fitur yang disediakan yang paling kepake itu yang mana. Nah boleh, jadi kita juga tahu gitu ya untuk penggunaan PCX. Nah ini sebelah kanan ada Beat, terus kemudian ada Scoopy rombongan kayaknya nih. Sedikit cerita teman-teman, awal-awal saya ambil motor ini ya, baru keluar dealer, pakai mungkin di 100 atau 200 km pertama itu yang saya rasa kurang enak ya, mungkin karena masih proses in rain, jadi rasanya tarikannya tuh belum seenak sekarang ini. Nah setelah in rain ya kan, ganti oli pertama, ini tarikannya memang jos gandos ini ya, karena memang dia punya mesin itu lebih besar dari si Bisri. Ini kan 125, Bisri 110, walaupun beda dikit tapi tarikannya memang berasa sih teman-teman ya, terutama untuk nyalip ya. Apalagi kalau nyalip long vehicle gitu ya, yang muat kayak sepeda motor, terus kemudian truk-truk gandeng. Nah itu kalau si Bisri itu kita gaspol ini, kalau dibandingkan sama ini lewatnya lebih cepat ya dibandingkan Bisri. Bisri agak sedikit ketahan karena yaitu untuk mesinnya sedikit lebih kecil. Tapi overall kalau pemakaian harian, gas rem itu dalam kota hampir mirip-mirip aja sih teman-teman, nggak ada bedanya ya. Bahkan boleh saya bilang Bisri sedikit lebih gesit karena dia bodinya memang lebih ramping ya, lebih ramping. Jadi untuk komuting tuh lebih enak si Bisri sebenarnya ya, dibandingkan sama motor ini kan dia sedikit lebih gambot gitu ya, lebih besar. Apalagi bagian buritannya itu memang lebih lebar gitu dibandingkan Bisri. Bisri kan ramping sekali ya, makanya untuk joknya juga ikutan kecil. Gitu. Oke, ngomong-ngomong kita udah masuk di Pemalang nih, cepet banget asli. Udah kita gaspol sambil ngobrol pula ya kan. Di jalan nggak berasa udah Pemalang, bentar lagi mau Pekalongan kali ini. Oh iya, sambil jalan kita bahas dulu untuk plan riding kita hari ini. Jadi semalam udah nginap di Tegal ya. Untuk hari ini kita melanjutkan perjalanan yang pasti menuju ke timur teman-teman. Ini saya mau gas dulu, kita agak mengarah sedikit ke timur dan ke selatan dikit ya, ke Dieng. Wih, ini kita mau cari yang dingin-dingin dulu nih ya. Kemarin seharian udah panas-panasan sampai tangan udah ada tandanya nih gosong. Ini kita ke gunung-gunung dulu, cari adem-adem lah. Dengan jalur yang saya ambil dari Tegal, kita Panturaan ya, terus nanti kita ke Dieng lewat tanjakan Kerakalan. Nah sekalian saya juga penasaran nih untuk performa si Ultop ini gimana dia di tanjakan. Kalau Bisri mah nggak usah ditanya ya kan, semua tanjakan masuk kali, semuanya nyebrang jembatan gantung, sikat dia. Bahkan saya pakai ke Bromo boncengan dengan spek standar juga tembus teman-teman ya, sampai ke lautan pasir semua ya, tanjakan tinggi-tinggi gaspol terus. Oke, ini ada truk, kita ambil kiri misi om. Oke lanjut, udah lewat truk, jadi kita menuju ke Dieng via tanjakan Kerakalan. Kurang lebih sampai Dieng itu sekitar 130 kilo ya, dari posisi kita sekarang udah tinggal 92 ini, atau sekitar 2 jam lagi kita udah nyampe di Dieng. Jadi kalau sekarang jam 8, 2 jam lagi ya mungkin sekitar jam 10 udah nyampe kita di Dieng ya. Sekalian mungkin ngemil-ngemil dulu apa, istirahat, makan-makan roti ya, foto-foto. Habis itu baru kita melanjutkan perjalanan lagi. Belum tahu teman-teman kita mau lanjut sampai kemana untuk hari ini. Pokoknya kita gaspol terus ya, mengalir aja, asiknya kemana. Nah kita
mampirlah di kota itu untuk bermalam. So, sama-sama aja teman-teman, join kita gaspol bareng-bareng dari kota Tegal menuju ke Dieng dan melanjutkan perjalanan kita menuju ke timur mengarah ke Bali untuk hari ini. Let's go! Nggak berasa teman-teman, posisi sekarang kita udah masuk di Comal ya. Sekarang jam 8.22 ya, cepet aja dari Tegal. Kita jalan mungkin sekitar 1 jam ya. 1 jam udah nyampe sini nih. Jalan santai aja sekitar 60, 70, 80 ya, kadang-kadang ke 90, tapi jarang sekali teman-teman. Rata-rata pantang di 70, 80 aja. Sampai di sini untuk Lalin udah nggak terlalu rame ya, mungkin karena udah jam setengah 9 juga teman-teman. Jadi yang ngantor ya udah di kantor, sekolah juga udah masuk, jalan jadinya sepi lagi seperti Pantura, sepinya Pantura gitu ya. Kalau pagi-pagi biasanya rame, warga lokal pada nyebrang mungkin ke pasar ya kan. Jam-jam segini udah sepi lagi. Lagi-lagi teman-teman, untuk hari ini saya belum ada lihat untuk kembarannya si Ultop ini ya, Gear Ultima. Ini kan kita udah masuk kota-kota nih, masuk di Pemalang tadi. Nah ini masuk Kabupaten Pekalongan. Cepet juga ya. Nggak berasa udah masuk kota Pekalongan ini, kabupaten ya, daerah wilayah administrasi kabupaten. Nanti masuk kota masih di depan lagi. Memang masih agak jarang ya untuk Gear Ultima ini. Pertama kali launching itu kalau nggak salah Maret ya, Maret atau April gitu, kira-kira segitu teman-teman, awal-awal tahun kalau nggak salah, sebelum Lebaran ya kan, karena biasa motor itu kan mengejar untuk orang pembelian pas mau Lebaran kan dapat THR ya kan, jadi launchingnya sebelum itu. Tapi ya sampai ke sini juga melihat populasinya belum terlalu banyak ini ya untuk si Gear Ultima ini. Mungkin untuk model atau desainnya itu bukan yang disukai oleh general atau pada umumnya lah. Memang butuh waktu untuk senang sama dia punya model, karena model-model motor-motor sekarang kan lancip-lancip gitu kan. Sementara motor ini kan kalau terlihat depannya memang lancip tapi belakangnya gambot sekali. Tapi justru gambot itulah teman-teman, makanya kita bisa punya bagasi yang besar gitu. Kalau modelnya ramping-ramping, nanti bagasi tengahnya juga ikutan kecil, dan juga tangki teman-teman ya. Ini tangkinya lumayan nih, 5 liter. Jadi sekali isi itu bisa 50 ya, 55 gitu. Kalau bistri kan paling 40 ya, 35 udah 35 40, ini 55 lah. Kadang-kadang kalau habis banget bisa 60 kayaknya untuk ngisi Pertamax ya, Pertamax atau Pertamax Turbo. Oke, kita sekarang masuk di kota Pekalongan ini teman-teman. Rupanya ini kita lintas di daerah pertokoan ini, tapi pertokoan lama ini ya. Jadi toko-toko di sini kayaknya udah punya banyak langganan nih. Ada toko-toko emas ya, cukup ramai juga. Tapi banyak juga yang tutup sih. Padahal hari ini hari Rabu teman-teman, jam 8.36 ya. Ini pagi harusnya sih banyak yang buka ya. Ini Rocket Chicken juga masih tutup. Banyak yang tutup hari ini, kenapa ya? Toko-toko pada tutup semua ya. Nah ini jual furnitur. Toko emas banyak ya di sini. Di nama daerahnya apa ini? Wiradesa ya kalau nggak salah. Oh iya, Wiradesa. Nah ini posisi sekarang kita udah masuk di pusat kota Pekalongan teman-teman. Ini sebelah kanan ada stasiun kereta api Pekalongan. Kita lurus terus. Buat teman-teman yang domisili atau asli dari Pekalongan, kita izin melintas dulu ya. Ini kita lewat di pom bensin yang di pertigaan ini ya. Nah, lurus ini kayaknya di depan ini ada alun-alun kayaknya ya, atau taman. Ntar ini langit yang hitam apa kacamata yang gelap nih? Waduh, memang
Langitnya udah agak peteng juga bro, tapi nggak apa-apa, coba kita lintas dulu terus ya. Mudah-mudahan nggak hujan ini, mana kita mau ke Dieng lagi. Waduh, mudah-mudahan nggak hujan deh. Kalau nggak, buset, dingin bro. Udah Dieng di ketinggian kan. Kalau kita lintas di Dieng itu teman-teman, dia punya ketinggian itu kalau di yang kita nginep ya, di daerah-daerah kita explore itu kayak di sign-nya Dieng Banjarnegara atau Dieng Wonosobo itu kurang lebih sekitar 1800-an ya, atau 1700-an di situ. Ya kalau dia punya yang puncak lebih tinggi lagi, kadang-kadang bisa sekitar 2000-an ya. Jadi memang dingin sekali. Kalau puncak itu mungkin sekitar 1200-an, kadang-kadang 1400 ya. Ini kalau di Dieng sedikit lebih dingin daripada di puncak ya. Wah, ini ada apa nih? Macet banget ya. Biasanya di sini lancar-lancar aja, apa lampu merah kali? Oh, ada perbaikan jalan lagi. Mantap. Nanti teman-teman melintas ini touring-touring libur Nataru udah bagus banget ini di Pekalongan ya. Untuk riding hari ini lancar jaya teman-teman ya. Nggak berasa kita tadi start dari Tegal itu kan 130 kilo sampai ke Dieng. Di sini tinggal 50, jadi kita udah cover sekitar 70 kilo ya. Dalam waktu ya sekitar 1,5 jam, dan kita udah masuk di kota Batang atau daerah wilayah administrasi Kabupaten Batang. Wih, welcome teman-teman semua. Si Ultop udah mengaspal di Batang nih ya, udah nyampe Jawa Tengah, nyampe Batang dan mengarah ke Dieng jam 8.56. 1 jam lagi ya, atau sekitar 51 kilo. Jalanan juga sepi sih, jadi untuk kecepatan juga bisa agak lumayan. Plus jalan di Pantura udah agak mendingan ya, udah nggak bolongnya gede-gede. Kalau kemarin terakhir tuh buset, lubangnya bro, serem. Per hari ini kita melintas udah bagus. Memang agak sedikit bumpy ya, bumpy-nya tuh karena banyak tambalan, tapi ya mending lah daripada lubang yang gede-gede dan dalam-dalam, berbahaya sekali ya. Cuman ya kita perlu tetap untuk taruh kira ya, waspada. Manakala ada bumpy-bumpy ya, kita bisa tetap manuver sama jaga kecepatan juga gitu. Jadi bisa tetap ada kans untuk menghindar. Nah, lintas di sini lagi-lagi kecium wangi teh lagi nih teman-teman. Ya, lewat di depan rumah sakit Kim ya. Kimnya pakai Q. Mana nih untuk pabriknya? Nyari-nyari dari tadi nggak ketemu. Ini sebelah kanan apa nih? Apa ini? Primatex. Oh, kalau Primatex ini kayaknya garment sih teman-teman. Nggak tahu di mana, tapi ada kecium slightly gitu ya, dikit aja. Ini kita lewat sampai di sini udah coba dicium dulu, dihirup-hirup. Udah nggak kecium lagi sih di sini. Tadi di depan rumah sakit tuh kecium banget, wangi ya, wangi teh-teh kayak vanila gitu, enak banget sih. Kita lewat jadi betah juga. Apa kalau ada aroma-aroma gitu taruh di hidung dikit, enak ya. Ya biar wangi-wangi aja gitu. Dari sini 46 kilo lagi atau 1 jam 2 menit ya. Nanti kita akan lewat Kerakalan dan Bawang ya, via Bawang tembus di Dieng. Diengnya Dieng Banjarnegara ya teman-teman. Jadi Dieng ini ada terbagi dua ya. Sebagian ikut di Kabupaten Banjarnegara, sebagian lagi ikut di Kabupaten Wonosobo. Dua-duanya ada, dia punya area untuk keramaiannya ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau di keramaian atau di penginapan-penginapan yang daerah Banjarnegara kah, atau mau yang di daerah Wonosobo. Kebanyakan kalau orang yang naik-naik gunung ya, kayak naik ke Gunung Prau gitu, itu di daerah Wonosobo, Patak Banteng namanya ya. Naik dari pintu masuk Patak Banteng atau biasanya disebut base camp ya, base camp situ. Saya nggak tahu teman-teman sekarang naik ke perahu simaksinya bayar berapa ya. Kayaknya terakhir itu saya naik perahu itu 2000 sebelum Covid ya teman-teman. Saya ada naik perahu kayaknya 30.000 kali ya. Lupa juga teman-teman ya. Boleh teman-teman sharing ya kalau saat ini udah berapa.
Yang saya ingat itu paling terakhir sekali pas COVID saya masih naik teman-teman, itu naik ke Gunung Papandayan. Kayaknya satu orang tuh agak lumayan juga teman-teman, 50 atau 60 ribu gitu kalau nggak salah. Jadi itu tiket camping 60, kalau tektok lebih murah. Tektok kayaknya 30 ribu. Ya. Saya ini yang kayaknya kali kedua ya teman-teman, kali kedua lewat sini pas dapat siang kayak gini nih. Biasanya kita dari Jakarta langsung tembak Semarang, itu nyampe sini tuh mungkin sekitar jam 7 kayaknya ya, jam 7, dan masuk Semarang tuh mungkin jam 10 atau jam setengah 11. Jadi hampir nggak lihat apa-apa teman-teman ya, cuman lihat jalanan aja gitu. Kalau lewat terang kayak gini baru bisa lihatnya luas gitu ya. Ternyata oh ada gedung ini di sini, terus ada rumah sakit di sini, jadi baru ketahuan. Makanya kalau dari saya saranin ke teman-teman semua yang mau touring, baiknya ambil touring tuh pagi sampai sore aja ya. Untuk riding malamnya kalau bisa ya dikurangin gitu ya, ataupun nggak usah sekalian gitu, karena ya menurut saya sih rugi. Kita udah jalan jauh-jauh capek-capek ya kan, menguras energi, tapi view yang kita dapat tuh minim gitu ya, atau nggak begitu banyak, nggak maksimal lah. Jadi baiknya jalan pagi atau siang. Memang kekurangannya panas teman-teman ya, tapi apa, view yang kita dapat itu lebih banyak gitu. Untuk dari segi fasilitas ya, kita dapat jauh lebih banyak pilihan makanan tersedia, terus kemudian juga mungkin butuh logistik, bengkel itu ada ya kan, dan jarak pandang kita juga jauh. Jadi plusnya lebih banyak daripada minus. Kita putar balik dulu teman-teman, mampir di Indomaret. Ini kita udah mendekat ke tanjakan mau naik ke Bawang ya, atau tanjakan Kerakalan. Jadi sebelum naik kita mampir dulu Indomaret, istirahat dulu sebentar bro. Kita slow dulu baru mulai nanjak ya kan. Oke. Ya teman-teman, kita water break dulu. Sekarang ini jam 9.42, kita udah di daerah Batang. Bentar lagi udah mau naik ke arah Bawang ini ya. Sebelum kita naik, kita mampir dulu beli air kelapa ini sama roti. Tadi roti mana? Oh ini, roti. Kita ya, roti keju andalan. Titik kita sekarang menuju ke Dieng Banjarnegara itu. Ini saya titiknya di Temu Jumpa Coffee. Dari sini 34 kilo, mana nih? Nah ini dia, 34 kilo. Dari sini fastest route-nya itu nanti via Kerakalan Bawang ya. Jadi sekitar 1 jam lagi ya, mungkin sekitar jam 11-an lah ya, kita udah nyampe ke Dieng. Untuk di daerah sini teman-teman, di Indomaret Batang ini sepi-sepi aja ya. Ini jalan besar perlintasan aja, jadi memang kendaraan yang melintas di sini nih pada kencang-kencang semua ini ya. Dan lagi santai dulu ini di benchnya Teh Pelopor ya, karena belum buka. Kita numpang parkir sebentar ya, habis itu kita lanjut jalan lagi. Untuk si Ultop sementara ini kita setupnya diikat, dan yang saya rasain selama kemarin kita touring ke pas in rain gitu ya, ke Bandar Lampung, dan ini udah nyampe di Batang, ternyata ikat di belakang kayak gini enak juga ya. Kita untuk di motor tuh lebih stabil karena kan nggak ada besi extension ke belakang, jadi kita untuk manuvernya itu lebih enak. Titik beratnya juga center ke tengah gitu, jadi kita riding lebih paten kali lah ya. Dan tas di depan kita kecil aja buat isi akses kita yang kecil-kecil bisa cepet gitu ya. Oke, kita santai-santai, mungkin ya ngepasin jam 10 lah ya, terus kita langsung jalan. 16 menit lagi lanjut. Terima kasih Indomaret sama ST Pelopor ya di daerah Batang nih. Baru mobil eksotik lewat dulu. Nah, baru kita jalan. Terbalik teman-teman. Tadi udah lewat begini kan. Pas saya lihat, wah ini kayaknya di depan nggak ada Indomaret lagi nih. Di sebelah kiri saya putusin putar balik. Kayak ini putar balik lagi. Oke, truk kuning lewat dulu. Uts, ada Beat Karbu. Lagi kencang bro, let's go. 34 kilo lagi dari Batang ya. Ini bentar lagi kita udah belok ke arah naik ke Bawang. Di daerah Batang ini banyak ini ya, kayak kafe-kafe atau karaoke gitu sebelah kiri tadi.
Mungkin ada 3 atau 4 gitu ya. Ini di depan ini. Iya, setelah turunan ini kayaknya kita ambil kanan ke arah Bawang ya. Jadi kalau teman-teman map tembak Bawang aja pasti diarahin lewat sini juga nih. Kalau kita lurus terus ke arah Kendal dan ke Semarang ya. Oke, pas kosong. Let's go. Pertama kali nih teman-teman untuk si Ultop ini mengaspal di Jawa Tengah ke Batang, dan ini langsung kita jajal untuk melibas tanjakan Kerakalan. Apakah kuat? Saya belum tahu teman-teman, nanti kita coba sama-sama ya. Saya update terus ke teman-teman semua. Ini kondisi untuk si Ultop belum ada perubahan apa-apa. Jadi dari dealer saya ambil Inrayen, ganti oli pertama, ya udah langsung kita gas. Untuk CVT belum pernah dibuka, belum pernah diservis. Begitu pula mesin juga. Jadi masih ting-ting banget ini. Mungkin kalau kedepannya ada servis juga, mungkin saya akan pakai yang standar lagi aja lah. Sejauh ini sih yang saya rasain tarikan di jalan lurus ya. Tanjakan belum coba teman-teman, ada lah tanjakan tipis-tipis, tapi kalau tinggi kayak Kerakalan belum coba ya. Tapi kalau sementara ini di jalan lurus Aman Jaya ngisi terus di putaran bawah dan menengah. Untuk di putaran atas mengarah ke 100 itu memang agak sedikit lemot ya teman-teman, tapi kan kita juga jarang lah pakai sampai sekenceng itu, paling-paling juga 80. Jadi buat saya nggak masalah sih, kita pakai yang kecepatan harian-harian aja ya, secukupnya aja udah oke gitu. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah melintas ke Dieng via Bawang atau tanjakan Kerakalan ini, nah ini kurang lebih untuk suasana atau situasi ya, situasi lalu lintas di daerah sini nih ya. Sepi-sepi aja, untuk jalanan bagus, full aspal, agak sedikit bumpy tapi nggak masalah teman-teman ya. Di sebagian kecil aja sih, overall semua jalanannya bagus. Nanti mungkin agak sedikit bergelombang lagi pas mau mengarah ke tanjakan Kerakalan itu ya. Semoga juga udah dibagusin juga ya. Saya terakhir lewat sini tuh mungkin 1 tahun atau 2 tahun lalu teman-teman, udah lumayan lama juga ya. Di kangen juga rasanya lewat tanjakan Kerakalan ini, sekalian ngajak teman baru kita ini si Ultop untuk jajal melibas tanjakan Kerakalan. Apakah dia kuat ya? Mudah-mudahan sih kuat lah ya. Ini udah nyampe sini ya kan, masa putar balik lagi, putarnya jauh bro. Jadi pokoknya harus kuat ini. Mudah-mudahan dia gaspolnya mantap pas di tanjakan ya. Buat teman-teman yang lintas di sini, untuk keperluan tadi ada pom bensin, kita udah barusan lewat ya, jadi nggak jauh dari sini ada pom bensin SPBU Lumbung kalau nggak salah namanya. Tadi bisa ngisi-ngisi juga di situ, penuhin dulu sebelum naik ke Dieng ya. Nah ini Bawang lurus Sukorejo 19 kilo ya, kita lurus arah Bawang ini ya, Bawang Sukorejo. Buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah ke Dieng via jalur Bawang atau tanjakan Kerakalan ini, nah saya ajak kita update jalur lagi nih ya, melintas via sini. Ini di sini udah kelihatan ada tanaman-tanaman kopi teman-teman. Tadi di bawah ada kopi-kopi ya kan. Ini sebelah kiri, nah ini kopi juga nih ya kan. Cuman lagi nggak ada buahnya ya. Mungkin udah dipanen juga. Kalau lagi musim buah banyak tuh, kayak kita lewat di mana tuh ya, biji-biji kopi tuh ya, di Palembang Pagar Alam ya, di daerah Pagar Alam itu. Waduh, kopinya bro sampai menjuntai gitu ya, merah. Terus selain kopi, daerah situ juga ada coklat juga. Wow. Oke, di map kita diminta belok kanan. Yang mana yang ini? Oke, kita coba aja teman-teman. Diarahin masuk jalan pemukiman warga nih, jalan desa. Wah, ini depan motor banyak-banyak, ada acara kali.
Oh enggak, saya kirain jalan ditutup. Aman, aman, aman. Ini mungkin kayaknya saya pilihnya motor kali ya, diarahin lewat jalan begini kecil-kecil. Gak apa-apa lah, kita gas terus, aman-aman. Rumah makan Rengganis, ada cumi asam, gurame. Waduh, badai bro, gurame. Waduh, jadi pengen. Lagi mau nanjak ke Dieng, malah kebayangnya gurame gara-gara ada pelangnya tadi. Ntar lah cari gurame-gurame di mana gitu kan. Sampai di Jogja bisa kali kita cari-cari gurame. Nah ini untuk sepeda motor kita diarahin belok kanan ini ya. Let's go. Wow, ini aspalnya baru nih. Terakhir saya kayaknya lintas lewat sini nggak aspal ya, beton kayaknya. Ya seingat saya sih gitu, soalnya putih-putih gitu. Apa nanti yang di atas lagi kayaknya baru beton. Lintas di perumahan warga teman-teman, pemukiman ini. Teman-teman yang bawa mobil lintas di sini mesti hati-hati betul ya, sama untuk kendaraan tuh sebelum jalan mesti diperiksa ya, apa yang perlu diganti biar dalam kondisi prima ya, soalnya memang tanjakannya curam sekali ya, apalagi untuk kalau motor mungkin apa karena kecil gitu ya, walaupun memang agak berat tapi tetap naik gitu. Tapi kalau mobil plus muatan misalnya penuh gitu 4-5 orang, belum lagi barang-barang ya kan, itu kan berat sekali ya. Ini mesti perlu diperhatikan untuk kondisi kendaraannya. Asik banget lintas di daerah Bawang ini ya. Ini memang di sini tanamannya juga bawang semua teman-teman, bisa lihat di kiri kanan. Makanya mungkin di apa nama desanya ini Bawang kayaknya ya, tapi enggak juga sih. Ada bawang di sini, ada sayur-sayur, ada cabai juga. Terus depan ini cabai nih kayaknya nih, ya kan? Oke, kita lintas terus. Iya. Wah ini mau ada acara nih sebelah kiri. Oh lagi dibangun tenda-tendanya. Asli. Di sini udah dingin banget. Udah 800. Oke, kita gas terus. Mudah-mudahan nggak hujan ini ya. Dan nggak kabut juga biar kita bisa ngedrone nih di Dieng ya kan. Oke Om, ini kita udah mulai naik menuju ke tanjakan Kerakalannya ya, dan masih di bawah aja. Ini dia punya tanjakan juga udah agak lumayan ya. Untuk si Gear Ultima ini atau si Ultop ini untuk tanjakannya agak lemot ya, beda sama Bisri, dia di tarikan awalnya lebih narik. Nah ini teman-teman bisa lihat ini nariknya, ini gas saya udah mentok ya, dia punya RPM tapi semakin turun gitu. Mudah-mudahan sih kuat ya. Berapa kali pas di tanjakan saya coba ya, jadi kita stop and go, jadi stop di tengah-tengah tanjakan. Nah itu pas narik awalnya memang agak berat, jadi kalau pakai si Ultop ini dari bawah gini kayaknya memang mesti udah ancang-ancang ya, jadi udah kencang dari bawah gitu. Kalau Bisri tengah-tengah berhenti juga kuat ya. Nah ini kayaknya nggak kuat nih. Coba. Oke. Wah. Oke. Oh aman. Tapi mesti agak zigzag ya. Kalau nggak ancang-ancang, tadi kan kita dari bawah agak kenceng tuh. Kalau nggak ancang-ancang, kayaknya sih nggak dapat sih kalau berhenti di tengah-tengah tanjakan Kerakalan itu. Buat teman-teman yang belum kebayang tanjakan Kerakalan tuh kayak gimana, untuk tanjakan tingginya nggak cuma satu itu teman-teman, masih ada lagi di depan. Cuman memang yang viral itu di daerah situ karena kan
ada yang ngonten gitu ya. Tapi untuk tanjakan yang lainnya di depan juga nggak kalah curam ya, bahkan boleh saya bilang di depan juga ada yang lebih curam daripada yang tadi itu. Nah ini di sebelah kanan ada rest area teman-teman ya. Ada cafe juga, jadi kalau mau istirahat ya, kita mau dinginin mesin bisa di situ. Tapi kalau ini si Ultop kita coba terus naik sampai nanti di rest area berikutnya di atas ini nih ada nih ya. Pastikan pakai gigi rendah, kita karena metik langsung aja gas. Nah ini yang saya bilang teman-teman, tanjakan yang tinggi lainnya setelah dari tanjakan viral kerakalan tadi. Coba kita rem dulu, terus kita naik dari posisi diam ya. Jadi ini posisi diam di tengah tanjakan, kita coba naik ya. Nah ini udah berat ya teman-teman, mesti pakai dorong kaki ya. Kalau Bisri kuat di tengah tanjakan ini, saya pernah nyoba teman-teman. Jadi untuk si Ultop ini mesti bantu kaki dorong, baru dia mau jalan. Nah, tapi bisa ya. Ini kalau boncengan mah udah nggak bisa, mesti sendiri nih. Ups. Jadi kalau pakai si Gear Ultima ini, khususnya di tanjakan ya teman-teman, kita mesti ambil ancang-ancang jauh dari bawah, mesti agak kenceng baru dia bisa tembus di tanjakan itu. Kalau berhenti di tengah pasti nggak kuat naik. Beda sama Bisri ya. Bisri mah tarikannya memang jos gandos, walaupun cc-nya lebih kecil, tapi dia tarikannya mantep di awal. Untuk plusnya seperti itu teman-teman ya. Untuk minusnya memang kalau untuk di jalanan lurus panjang kayak di Pantura, si Bisri kestabilannya kalah sama ini ya. Ini karena bobotnya lebih besar ya, lebih berat, terus badannya lebih lebar, tapak bannya lebih lebar, makanya untuk kestabilan untuk si Gear Ultima ini memang juara sih. Oke, kita nanjak bro. Nih di sini juga. Uts. Ini naiknya udah berat sekali nih teman-teman ya. Mesti bantu kaki. Ups. Bentar. Ini kayaknya kita mesti lurus dulu ini ya. Kalau langsung ke atas nggak naik ini. Iya. Dapat momen gitu baru bisa naik dia. Let's go. Oke. Kita sampai di tanjakan terakhir ya. Ini masuk di rest area Bukit Sipudang. Akhirnya ternyata untuk si Gear Ultima ini mantap lewat ya. Hanya saja memang agak sedikit berat tapi berhasil lewat. Kalau sendiri ya, kalau boncengan kayaknya udah nggak bisa. Ultop semangat terus ya. Ini perjalanan masih ada lagi nih di depan. View-nya mantep bro, cuacanya mantep ini buat explore. Sayangnya memang agak berkabut ya, jadinya kita nggak bisa ngedrone deh. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting nggak hujan, kita bisa lanjut gas terus. Jam 10.47 ini mau makan di mana kita ya? Apa makan di Dieng atau mau lanjut baru makan, nanti baru kita lihat lah. Kangen banget ya kita riding, view-nya kabut-kabut ya, kabut tipis-tipis, terus lihat ijo-ijo sayuran. Mantap sekali. Biasa di Jakarta kita lihat gedung-gedung ya kan, padat ya, tembok semua. Nah di sini pandangan kita jauh ya, bisa kebuka gitu. Sayangnya ada kabut aja sih. Lanjut lagi teman-teman, kita akhirnya sampai juga di Tol Kayangan Si Gemblong. Kita mampir dulu, foto lagi sebentar, habis itu kita lanjut perjalanan menuju ke Dieng. Tadi udah foto di belakang tadi ya, view-nya bagus ke arah sana. Ini view lagi deh, foto lagi deh, matiin dulu. Oke. Nah
Nah, coba ya. Sekarang udah ketinggian 1700 ya. 1800. Wow. Untuk dinginnya sekarang udah 25 derajat dari 34. Jadi udah turun 9 derajat ini teman-teman. Tapi realnya turunnya mungkin menurut saya lebih banyak teman-teman. Ini kan lagi-lagi sensornya kan dekat sama tubuh, jadi terpengaruh suhu tubuh ini. Makanya sedikit lebih tinggi. Kalau naruh sendiri gitu ya mungkin dia lebih rendah, mungkin 23 kali ya, atau 22. Ya teman-teman, kita sekarang udah masuk di Dieng Banjarnegara. Wih, ini di sebelah kanan ada landmarknya ya, biasa buat teman-teman yang riding ataupun bawa mobil mampir dan foto-foto di Dieng Banjarnegara ini. Kita juga nih meramaikan ya di landmark sini. Banyak juga yang lagi foto nih. Kita foto sini deh. Iya. Oke, mampir sebentar. Jadi buat teman-teman yang mau ke Dieng, harap siapin memori yang banyak ya, karena bakal banyak foto-foto di sini. Lanjut lagi teman-teman dari landmark Dieng Banjarnegara ya, kita lanjutkan perjalanan. Ini jam setengah 12. Cari makan dulu kali ya. Kemarin udah makan kuah-kuah. Ini mungkin kita makan apa ya? Ayam kali, enak nih. Coba kita lintas dulu. Nah, ini dia bro. Mampir sini aja deh, pas kelihatan Rocket Chicken. Makan kita. Let's go. Oke, kita udah pesan teman-teman. Kali ini saya ambil yang bagian paha atas sama nasi ya. Kita sementara makan di dalam aja dulu teman-teman. Sebenarnya di luar enak ya, cuman dingin. Kita makan di dalam aja, dalam sini sedikit lebih hangat ya. Makan dulu. Selamat makan. Wow. Kita kemarin tuh makannya yang apa ya? Oh, kayaknya bukan Rocket Chicken ya, Lazato. Oh, mantep. Baru hari ini makan Rocket Chicken lagi setelah berapa lama ya? Lalu kena Rocket Chicken lagi. Lanjut lagi teman-teman, kita udah selesai makan dari Rocket Chicken. Tadi pakai nasi sama paha atas 19.000, terus saya nambah lagi paha bawah 12.000, jadi berapa tuh? 19 tambah 12 31 ya. Habis makan kenyang, kita langsung gas. Oke, kita lintas di landmark Dieng Wonosobo teman-teman. Mumpung lagi sepi, kita mampir dulu foto. Let's go. Kalau kita nginap di sini sayang waktu ya teman-teman, matahari masih panjang ini, kita masih bisa gas. Mungkin kayaknya saya mau lanjut ke Jogja aja deh. Kangen juga teman-teman untuk nginep di hotel-hotel kapsul ya. Belakangan ini kan kita explore ke daerah Sumatera, terus kemudian juga ke Kalimantan. Tuh untuk penginapannya ya konvensional aja teman-teman ya, biasa hotel satu kamar satu orang. Kangen juga sama suasana kapsul yang mana kita bisa ngumpul bareng sama traveler yang lain juga ya kan, ngobrol-ngobrol, berbagi informasi ya. Mungkin bisa jadi kita dapat ilham juga atau teman jalan juga ya, kali-kali aja searah kan, searah kita bisa gas bareng gitu. Dari Dieng ini teman-teman, untuk map saya tembak langsung ke Jogja aja. Kurang lebih untuk estimasi jaraknya itu 110 kilo atau sekitar 3 jam jalan santai aja. Mungkin sekitar 4 jam lah. Apa kita berhenti-berhenti dulu, terus istirahat. Ya sekitar jam 4 kita udah merapat ke kota Yogyakarta. Gimana teman-teman? Kurang lebih kita udah separuh perjalanan untuk hari ini ya. Kalau ditarik garis dari Tegal ke Jogja, ini kita di titik tengahnya di Dieng ya. Masih semangat dong tentunya. Ini sambil riding menikmati pemandangan yang ciamik soro bro.
mantap. Jarang-jarang ini kita dapat begini pemandangan mahal teman-teman. Kita pelan-pelan aja. Asik banget. Ini salah satu base camp Gunung Prau juga teman-teman. Sebelah kiri jalur Kali Lembu ya. Kalau di depan lagi nanti ada Patak Banteng. Ini sayur-sayurnya kayaknya baru ditanam lagi nih, masih kecil-kecil, banyak tanahnya. Kalau udah pada gede-gede biasanya kelihatan hijau semua udah. Apalagi kalau nanam-nanam bawang itu ya. Untuk kabin-kabin nginep di Dieng nih makin banyak teman-teman ya. Memang makin hari pariwisata itu makin berkembang terus ya, permintaan naik. Untuk penginapan-penginapan juga mungkin investor-investor ya, atau mungkin dari warga setempat juga udah mulai bikin penginapan. Ada juga yang mungkin sebelumnya udah punya penginapan di renov lagi ya, menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang ini ya. Saya pernah nginep di mana ya teman-teman, kayaknya sih di dekat Danau Toba ya. Kalau nggak salah di daerah Parapat itu saya nginep di hotel apa saya lupa teman-teman. Tapi hotelnya tuh udah operasi dari sekitar tahun 70-an atau 80-an awal ya. Jadi untuk desain hotelnya memang desain lama ya. Lobinya itu ada kayak minibar gitu. Terus kemudian ada ornamen-ornamen yang model zaman dulu punya lah. Jadi untuk dalam kamarnya juga dia punya fasilitas itu ya masih dari zaman dulu. Yang mana kalau zaman sekarang kan biasanya disediakan colokan di dekat tempat tidur ya, atau di dekat meja buat nyolok laptop atau apa. Tapi kalau di situ nggak ada, jadi nggak ada colokan. Terus kemudian untuk furniturnya juga itu masih desainnya dari zaman dulu, jadi gede-gede ya. Zaman dulu kan orang sukanya gede-gede tuh, kamarnya luas, kasurnya lapang besar, terus kemudian lemarinya tinggi-tinggi. Jadi belum direnov dari zaman dulu itu sampai sekarang. Nah biasanya kalau hotel-hotel udah lama gitu direnov dan kemudian disesuaikan ke zaman sekarang gitu, di lebih kecil-kecilin, karena memang hotel zaman sekarang desainnya tuh lebih minimalis ya, apa semua dikecil-kecilin tapi semuanya itu fungsional gitu. Di untung ke kitanya juga, misalnya sebagai owner ya. Tadinya kamar besar mungkin bisa dikecil-kecilin, mungkin bisa jadi 2, tapi dia punya isian fasilitas tuh lebih fungsional gitu ya, dibandingkan besar-besar tapi ya mungkin nggak kepake gitu. Oke, ini kita melintas di Gapura. Selamat datang Dieng Plateau teman-teman. Nah ini banyak teman-teman bikers juga yang mampir untuk foto-foto di sini ya. Kita tadi juga udah foto-foto di Dieng Tol Kayangan, terus udah foto-foto juga di Dieng Banjarnegara, Dieng Wonosobo ya. Jadi untuk di sini kita langsung jalan aja mengarah ke kota Yogyakarta, 107 kilo lagi. Mau ngedrone tapi kabut semua nih teman-teman, bisa lihat ya. Putih. Ini kalau kita nerbangin drone malah nanti nggak lihat apa-apa ya. Saya pernah coba nerbangin drone pas lagi kabut-kabut gini teman-teman ya. Mungkin naik baru sekitar berapa ya, elevasi 50 meter kayaknya udah putih semua. Jadi kita mau jalan gitu ngeri-ngeri juga, mana tahu deket-deket sini ada tower BTS ya kan, tower ya kan yang sinyal-sinyal HP. Ini mending kita main aman aja lah, biar pas cuaca cerah gitu baru kita terbangin. Tapi juga kalau bisa pas anginnya jangan terlalu kencang ya. Waktu itu saya di Negeri Sayur coba nerbangin drone, buset. Anginnya kenceng banget, itu drone sampai begini-begini, padahal belum tinggi, baru di awal-awal doang ya, baru naik mungkin setinggi orang dewasa lah, 2 meter gitu. Atau sekitar ya 2 meteran, 3 meteran, baru masih pendek-pendek aja udah goyang banget. Ya udah, kita turunin aja lah biar aman ya. Posisi baru lewat dari Gapura Dieng Plateau, kita coba cek untuk ketinggian ya teman-teman. Nah untuk di daerah sini sekitar 1700, kalau di atas tadi mungkin ya sekitar 1800-an lah ya. Dan dingin banget asli.
Makanya tadi saya di Rocket Chicken gak berani makan di luar, dingin. Udah nyaman di dalam kan, bisa makan kan, badan hangat tuh di dalam, plus juga hangat. Begitu jalan lagi kita gemetar dulu dikit ya, habis itu badan udah penyesuaian lagi. Nah ini udah stabil lagi nih. Nah sebelah kiri rest area Watu Angkruk ya, ini salah satu viewpoint juga nih, teman-teman bisa lihat saking dinginnya. Warga sini juga pakai jas hujan tuh biar hangat ya, memang sangat menolong sekali kalau pakai jas hujan, hangatnya kekumpul di dalam. Di sini untuk mobil Veroza ya, mobil Veroza tadi barusan lewat itu, di modifannya itu mirip kayak di Bali ya. Jadi memang apa, modelnya itu dibikin agak cungkring, depannya tuh dibikin naik, belakangnya agak turun, memang stylenya gitu ya. Modifannya mirip di Bali, rata-rata Veroza, terus kemudian TAF ya. Kalau TAF kan dieselnya, Veroza yang mesin bensinnya ya kan. Kalau nggak salah TAF itu, Veroza itu kalau nggak salah mesinnya tuh mirip sama kayak Taruna kalau nggak salah ya. Ini sama-sama mesin bensin, kalau nggak salah mungkin sekitar 1600 cc kayaknya. Oke, kita turun terus. Buat teman-teman yang mau main ke sini harap memperhatikan pengeremannya ya. Jadi kalau sekiranya kampas sudah menipis ya, sebelum jalan dicek dulu biar kalau butuh ganti langsung diganti aja biar aman. Karena ini turunannya cukup panjang juga ini. Plus juga takutnya kalau kepanasan kan, jadi perlu cek ininya juga, apa namanya ini, master rem ya. Kalau dia punya karet-karet udah kurang bagus gitu, atau umur pemakaian udah lama belum diganti, baiknya diganti dulu biar di jalan tetap fit prima gitu ya, untuk kondisi pengereman, mesin, semuanya ya, ban. Apalagi kalau hujan-hujan ya kan, belakangan ini lagi sering hujan tidak terduga, padahal ini sebenarnya kalau mau dilihat masih musim panas jatuhnya. Lumayan lama juga buka tutupnya, kayaknya pengaspalannya nih panjang ya. Mantap, hot mix baru bro, aspalnya tebal pula, bagus ini. Mulus banget langsung ya. BBM aman sih, nanti aja deh. Ini terakhir saya ngisi tadi malam itu isi kalau nggak salah 30.000 ya, 30.000 dari Jakarta saya berangkat isi 50. Di Cirebon ya isi 50, terus isi 30 ini masih sisa. Jadi Jakarta Jogja 80.000 ya. 80.000 habis. Wow. Ini motor emang si Ultop ini emang super irit sih. Ya, luar biasa, udah tangki gede, cc-nya 125, tapi iritnya saingan sama Honda Beat ya, bisa saya bilang begitu. Karena satu kali isi tangki penuh itu, wah covernya bisa lumayan lah. Saya belum tes exactly-nya berapa teman-teman sampai satu tangki habis gitu ya, sampai motor mati. Tapi yang saya rasain sih memang ini irit banget. Cuman memang ya itu kalahnya di apa, tarikannya memang agak kurang ya, karena mungkin irit banget kayaknya. Di gitu deh. Ya ada plus ada minus lah. Kalau pemakaian sehari-hari menurut saya sih plusnya lebih banyak karena kan irit. Ya kita kalau di kota-kota juga nanjaknya nggak terlalu banyak juga, paling naik-naik flyover ya kan. Kalau di Jakarta jadi memang pas sih ini ekonomis kita kalau pakai buat servisnya irit ya kan, dapat gratis 3 tahun, terus habis itu untuk BBM-nya juga irit. Kita masuk di kawasan kebun teh Tambi teman-teman. Dekat sini juga penginapannya banyak juga. Ini sebelah kiri udah ada kabin-kabin kayak apa sih namanya, bobo kabin ya, mirip-mirip kayak gitu. Selain kayak gitu juga di depan ini juga ada cottage ini, sebelah kiri kecil-kecil. Wah ini mantap sekali. Depannya ini mungkin area apa ya, kayak mau dibikin kayak kebun-kebun, belakangnya kebun teh, jadi depan belakang ada view-nya ya. Salah satu keuntungan untuk usaha penginapan itu
apa irit listrik ya, karena kamu nggak perlu beli AC. Iya kan, kapan aja, mau pagi mau siang malam itu dinginnya tetap pol ya. Yang ada kalau makin tengah malam subuh itu malah makin dingin lagi ya. Dari penginapan paling cuman apa, harus sediain selimut yang tebal-tebal kali ya, selimut tebal-tebal, kemudian kasur yang empuk biar tidurnya nyaman gitu. Tapi lain dari itu yang menggunakan listrik ya nggak usah sih teman-teman. Kalau sampai pakai heater, wah berarti itu mantap sekali. Tapi nggak perlu rasanya pakai jaket, celana panjang sama selimut aja tuh masih bisa nahan lah untuk dingin-dingin di daerah Dieng ini. Sekarang ini jam 2:05 teman-teman, posisi kita udah masuk di kota Parakan ya. Tadi pagi kita start dari Tegal sekitar jam berapa ya, 7:30 kayaknya ya, 7:30, anggap jam 8 deh. Ini kurang lebih 6 jam udah nyampe di Parakan ini. Jalan santai aja teman-teman ya. Kita juga lewat jalurnya tadi nanjak, makanya agak lama, plus banyak istirahat juga ya. Santai aja bro ya, kita juga nggak ada apa-apa yang dikejar. Ini bentar lagi juga udah masuk ke kota tujuan kita untuk bermalam, jadi santai aja ya. Mungkin ini saya juga mau berhenti lagi. Dari kita sekarang 75 kilo menuju ke Jogja teman-teman. Mungkin di kilometer berapa ya, jalan 10-20 km lagi kita istirahat dulu, habis itu baru lanjut lagi. Buat teman-teman yang asli dari Parakan dan lagi merantau ya, ini saya ajak pulang kampung dulu nih ya. Melintas di daerah keramaiannya Parakan ya. Di depan ada Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo ya. Kita lintas, situasi lalu lintasnya landai saja ya, nggak begitu rame-rame banget, tapi juga nggak sepi-sepi. Jadi seperti biasanya kayaknya nih. Teman-teman bisa lihat di depan kita awan hitamnya. Ini memang kayaknya untuk belakangan ini tuh berpola ya. Kalau pagi-pagi sampai racing bro. Jadi pagi-pagi sampai sore itu bagus ya, panas, cerah. Tapi sore menuju mengarah mau malam udah langsung mendung lagi. Kayaknya kita ngatur untuk ritme riding kita kayak gitu aja deh ya. Jadi sebelum terlalu sore, mungkin jam 5-an, jam 4, jam 5 gitu udah masuk penginapan ya teman-teman. Sekarang ini jam 2:58, kita break dulu. Ini posisi kita ada di Masjid Al Hikmah, bentar lagi mengarah ke Temanggung ya dari Parakan. Dan tadi pas lintas di sini asli ngantuk banget, saya udah nggak tahan lagi teman-teman. Jadi kita langsung mampir di Masjid Al Hikmah ini. Dan untuk situasi di sini teman-teman ya, sepi-sepi aja, nggak begitu banyak orang yang masuk ke masjid ini teman-teman. Kayaknya sih di depan ya, ini karena saya parkir di bagian belakang, jadinya di bagian sini hanya motor-motor aja. Ada berapa nih, 5, di depan kayaknya lebih ramai di Masjid Al Hikmah ini. Kita udah istirahat teman-teman, untuk konsentrasi udah kembali terjaga. Kita siap-siap langsung kita jalan.
Oke teman-teman, kita touchdown juga di kota Yogyakarta. Sekarang ini jam 4.44 ya. Ini posisi kita di flyover apa nih? Janti ya? Janti atau apa? Jombor. Nah, saya lupa teman-teman. Tapi ada tulisan Jombor ya. Ini kita ambil kiri langsung mengarah masuk kota. Mungkin saya cari makan dulu, baru habis itu kita cari penginapan. Jadi PR saya masih banyak ini ya. Tuh, sampai saat ini saya belum pesan penginapan teman-teman, nanti mengalir aja ya, lihat di mana yang asik. Nah itu kita langsung pesan, dan atau bila perlu kita langsung go show aja, karena hari biasa juga jadi banyak tersedia gitu ya. Santai aja. Kalau weekend tuh wah agak worry dikit. Overall untuk perjalanan hari ini mantap sekali teman-teman ya. Kita ada sedikit kehujanan tapi nggak masalah. Tunggu bentar, udah hujannya udah reda, kita bisa kembali melanjutkan perjalanan. Untuk explore di Diengnya juga lumayan dapat view, walaupun agak sedikit ketutup kabut tapi dapat lah. Mudah-mudahan next time kita kembali explore Dieng bisa dapat cuaca yang lebih cerah. Untuk video ini paling kayak gini aja dulu teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ini saya cari makan dulu, udah lapar banget ini. Padahal baru mau jam 5 ya. Efek kena angin-angin kali, lapar banget. Oke, lanjut.